Gaplek, gaplek. Ya, siap. Makan. Tulis, tulis. Sip, ya, ya. Pak Agnes meni seueur ieu Pak Agnes seueur sora jangkrik Menuju aya ieu Pak, aduh. Menuju pertemuan. pertemuan di mana jangkrik kungkul gini Pak Nyumput. dia teleponan uji tadi diangkat-angkat ke mananya
Assalamualaikum Bapak Ibu. Apakah sudah hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih ada Pak Aib, ada Pak Wirul nih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada Pak Wita, wabarakatuh. alhamdulillah. Absen Wita. Siapa lagi nih? Bisa on cam lah kita sedikitan paling ini. Pak Wita, kondusif Pak Wita untuk on cam. Pak Aib, Pak Wirul. Kondusif Pak, sok mangga. Siap. Oke, Pak Zaini nih. Oke, wah, Pak Aib siap, Pak Wirul. Kita nih, kalau tidak salah ini menjadi apa? Tatap maya kedua terakhir nih. Bapak Ibu. Saya harapkan nih ada beberapa sekarang di tatap maya ini atau di tatap muka di tatap maya kali ini jadi tugas terakhir Bapak Ibu nih. Apa pengerjaan bukti karya Bapak Ibu. Saya harapkan nih bisa menyimak nantinya agar Bapak Ibu lebih paham untuk penguploadan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya di luar nih mungkin nanti ada sedikit bising, ada motor, ada apa. Tapi tidak apa-apa lah, tidak mengurangi kekusuhan kegiatan kita kali ini. Bapak Ibu, kita mulai saja. Tadi kita mulai jam 7 lebih. Mudah-mudahan nanti kita bisa selesai di jam setengah 9 lebih sedikit lah Bapak Ibu ya. Agar tidak terlalu malam. Saya yakin ya Bapak Ibu juga sama kelelahan. Saya sama Bapak Ibu, saya juga sedikit sudah mulai sedikit lowbat lah, tapi kita sama-sama semangat lah untuk mengakhiri program PKG kali ini. Tinggal satu tatap maya. Saya harapkan Bapak Ibu masih tetap semangat. Siapa Wita ya sebagai ketua kelas nih, minta semangatnya nih teman-temannya. Oke Bapak Ibu, kita mulai saja untuk kesempatan kali ini. Modul kali ini atau program kali ini adalah umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL dan pengantar bukti karya dalam program PKG PJOK. Durasi kita kali ini adalah 2 jam pelajaran. Biasa kita kegiatannya dengan di daring. Tapi rame mah luringnya, ya kamarinya semangatnya kalau luring mah. Semangat Pak, luring merame. Luring meramenya gini mah bosan apanya. Tapi tidak apa-apa, tidak. Yang penting program kita terselesaikan. Pak Ibu, baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan, biasa kita berdoa dulu mungkin biar cepat. Pak Wita, mau Wita saja mungkin atau siapa? Atau Pak Wita mau menunjuk lagi yang lain, mangga? Ningali Pak Pipin on cam Pak, asa yang ke Pak Pipin. Pak Pipin, siap. On cam Pak Pipin on cam. Mangga Pak Pipin atau ya udah kangen Pak Pipin tuh. Bener kan udah saja pada kangen Pak Pipin nih. Tadi Pak Pipin, Pak Wita yang pertama yang hadir di virtual nih Pak Pipin tadi. Sebelum saya hadir Pak Pipin sudah ada Pak Pipin. Pak Pipin. Jos. Ini kenapa Pak Pipin? Mangga Pak Pipin. Ini kenapa bukan Pak Pipin? Cek. Oh, 2 Pak Pipin pakai 2 akun. Baik, assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelum kita mengawali pembelajaran di sesi kali ini, kita awali kegiatan di sesi ini dengan berdoa terlebih dahulu supaya di sesi ini menjadi berkah, bermanfaat, barokah untuk kita semua. Amin. Baik, kita membaca surat Al-Fatihah. Kita melafadzkan surat Al-Fatihah, boleh di dalam hatinya masing-masing. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Pak Pipin? Ya Sudah Pak, selesai Pak Pipin? sinyalnya Pak ini agak maaf Pak. Sebentar Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Pak Pipin mah kok di kamar mandi deui, mah sinyalna halus Ngumpet di mana Pak Pipin eta? Oke, Pak Pipin sudah berarti ya penuhnya ya Pak Pipin? Sudah Pak, sinyalnya patah-patah Pak. Oke, siap Pak Pipin. Terima kasih Pak Pipin atas Maaf. pimpin doanya nih. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan nih dalam pembelajaran kali ini semuanya dapat kita sama-sama dapat berkah dalam kegiatan kali ini, dapat ilmu. Juga tidak lupa nih tadi ada Pak Pak Ahmad sakit anaknya ini, mudah-mudahan bisa cepat sehat lagi Pak Ahmad ya anaknya. Amin. Mungkin juga dari keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan juga tidak cepat disembuhkan kembali, dapat beraktivitas seperti sedia kalanya nih. Baik Bapak Ibu, kita bersepakatan yang pertama adalah menghargai waktu, sama-sama menghargai waktu, juga aktif mendengarkan saat peserta lain berbicara, hargai semua usaha dan semua berpartisipasi nih. Diharapkan semuanya dapat berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Bapak Ibu, tujuan dari sesi kali ini adalah satu, Bapak Ibu mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut yang telah dibuat untuk melibatkan komunitas belajar di sekolah. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu dapat membuat atau mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar atau PMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKP PJOK. Bapak Ibu ini ada tugas lagi nih, yaitu yang terakhir nih paling puncak, tugas puncak yaitu mengunggah karya. Karyanya nanti kita bahas bersama-sama seperti apa karyanya. Agenda kita kali ini adalah satu pengantar, tadi sudah pertanyaan romantik, umpan balik, analisis umpan balik, dan pengantar bukti karya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Bahan tayang perencanaan program nih Bapak Ibu. Kemarin kan sudah melakukan presentasi menggunakan 9 bahan tayang, yaitu judul program atau kegiatan, latar belakang, tujuan program, 4 capaian, langkah-langkah, struktur program dan rekan sejawab dalam komunitas belajar, ke-6 pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, yang ke-7 rencana evaluasi, yang ke-8 adalah kemungkinan tantangan. Saya harapkan yang saya sudah periksa semuanya, alhamdulillah Bapak Ibu mengerjakan dengan baik, walaupun yang terakhir seperti punten Pak Aib nih, mungkin karena terbatasnya ada hal yang tidak terunggah waktu kemarin, dan Pak Hoirul tapi sudah terakomodir, hanya saja telat mengumpulkan instrumen-instrumennya, tapi tidak apa-apa karena semuanya sudah terkumpulkan hari ini, sudah saya nilai juga, alhamdulillah. Bapak Ibu melaksanakan dengan baik apa yang diharapkan sesuai dengan rubrik penilaian. Insya Allah nilai-nilainya pun saya berikannya maksimal untuk Bapak Ibu. Perencanaan program berbagai proyek melalui kelas belajar. Ini adapun penilaian dari tugas ini adalah satu, tujuan programnya. Saya melihat tujuan program seperti apa. Yang B, kelengkapan rencana dan struktur program. Yang C-nya adalah keterlibatan komunitas. Yang D, rencana evaluasi. Seluruh aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggahan tugas. Ini harusnya belum dinilai, tapi karena saya lihat terlalu banyak kegiatan juga, jadi sudah mulai saya nilai.
bahan tayang dan RTL Bapak Ibu. Bahan tayang perencanaan berbagai proyek melalui kelas belajar bukan yang sudah berjalan, note to learn atau catatan, dokumen kegiatan berupa video, foto kegiatan dan dokumen lainnya. Ini juga sudah saya rubrik penilaiannya seperti ini Bapak Ibu. Tujuan penilaian, tujuan program A mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Saya lihat hampir semuanya Bapak Ibu sudah ada tujuan pembelajarannya juga, sudah ada tujuan program, latar belakang pun sudah ada juga, alhamdulillah, ini dan lain sebagainya nih. Nah, untuk sesi kali ini, Bapak Ibu nih, kan yang RTL Bapak Ibu sudah saya, harusnya sih belum waktunya untuk menilai, tapi karena biar saya juga biar cepat programnya biar cepat juga, biar saya juga tidak menumpuk dengan tugas-tugas lainnya, saya sudah menilai program Bapak Ibu, RTL Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu mencoba untuk menilai RTL dari temannya. Nah, biar gampang saya buat kelompok atau jadi satu kelompok 2 orang, masing-masing kelompok menilai pasangannya gitu. Kayak yang Karena nyata ya, Pak? Betul. Karena Bapak Ibu karena Bapak Ibu jumlahnya 15, jadi nanti di kelompok terakhir atau kelompok yang mana sesuai dengan acakan dia 3 orang. Jadi si A nilai si B nilai si C. Mungkin seperti itu. Apa yang dinilai? Dinilainya hanya programnya saja. Yang 9 slide tersebut. Nanti saling kirim WA sajalah, tidak masalah. Tidak perlu saya kirimkan tidak perlu saya buat room tersendiri. Gitu Bapak Ibu? Oke ya. Saya buatkan dulu kelompoknya. Sebentar, nanti saya ini unggah di stop dulu. Pak, yang Pak Uji masuk ke yang ketiga, soalnya tadi jam 5 ditelepon dengan ngangkat sampai ayeuna. Oh, siap. Nanti kita coba atur dulu ya, Pak. Pak Pauji ke mana, Pak tah? Kinten. Nyaduk nyuka Pak ti sore kena ditelepon teu ngangkat-ngangkat, HP-na tinu batu panginten berat. Siap, kita bagi dulu 7. Nanti Pak Pauji mungkin kita coba. Aduh. Ini. Oke. Jumlah timnya 7 kelompok. Ini si Pak Pauji ya? Pas bener nih Pak Pauji, pas bener nih. Pak Pauji, Bu Elis, sama Bu Dini. Pas dina 3 halus milih. Pas Pak Pauji Pak Oke, saya bacakan saja mungkin Pak Pauji, Bu Elis, sama Bu Dini kelompok 1. Nanti silakan siapa menguji siapa. Di kelompok 2 ada Pak Rifki sama Pak Aib. Kelompok 3 Pak Ahmad sama Kak Hairul. Kelompok 4 ada Bu Keke sama Pak Wita. Kelompok 5 ada Pak Pipin dan Pak Agnes. Yang kelompok 6 ada Pak Priana dan Bu Erwin. Kelompok 7 Pak Zaini dan Bu Resti. Saya kirim format penilaiannya. Nanti Bapak Ibu unggah di Google Drive yang kemarin. Sebentar saya kirim. Siap. Itunya formatnya di WA saja mungkin. Nah, enggak, sudah saya kirim analisis umpan baliknya. Perlu berapa menit? Kalau Bapak Ibunya di sini tidak aktif, bisa di chat atau di telepon mungkin. Ini tidak tampilnya. Tahan jadi ini.
Pak, berarti Zoom Mangga. meeting hari ini semifinal ya, Pak? Semifinal, Pak. Oh, semifinal kita. Bisa we Pak Wita mah. Oke, Bapak Ibu, butuh berapa menit untuk menilai RTL temannya? Sampai akhir Pak. Oh, jangan. Masih ada satu lagi soalnya Pak Haza ini. Masih ada satu lagi materi nih tentang pengantar aksi nyata. 2 kali 15 menit, Pak. Kalau sampai jam 18.00 20.00 maaf. Kalau 2 kali 15 menit 15 Bapak Ibu menit, ya. Jadi 30 menit nanti kita pakai untuk pengantar aksi nyata atau bukti karya. siap, Pak. Oke. Kalau nanti kita tidak perlu presentasi, tidak perlu presentasi lah. Yang penting bukti pengerjaannya sudah dikirim di di Google Drive masing-masing. Oke, aman tuh Pak Zaini. Oke, mangga Pak Zaini, saya kasih waktu, mangga lah. Itu mah mau komunikasinya via chat masing-masing atau mau perlu saya buatkan room? Mangga dirumkeun ya, Pak. Di room kan? Baik. Iya. Iya, ngan anu katiluana pernah katiluna setan, Pak. Bisaan wae ya, Pak Wita ya. Oke, saya buatkan room atau kalau gitu boleh. Breakout room. Roomnya ada 6. Tadi teh buka ke air dulunya. Oke, Pak Pauji. Mana Pak Pauzi? Oh, Pak Pauji nggak ada nya, hadirnya. Pak Pau, Bu Eli, silangkan. Bu Dini dan Pak Rifki yang Faifa. Pak Rifki jeung Pak Ahmad, Pak Hoirul, Pak Ahmad, Pak Hoirul, Bu Keke, Pak Wita, Pak Wita, Pak Pipin, Pak Agnes, bentar ya Pak Ibu, masih saya manual soalnya nih. Pak, berarti ininya saling nilainya. Nu abdi nya saya nilai bu keke nilai abdi gitu, Pak. ya, kirim by WA boleh lah itunya mah, si materinya mah, atau Bapak Ibu lihat di Google Meet, di Google Drive-nya, mangga tuh Pak Wita bilih Bu Ketacan masuk wae. Atau tos saya bu keke, Pak, aman. Atas Pak. Kalau orangnya masih belum masuk, Bapak Ibu boleh boleh ambil aja di Google Drive-nya. Ntar saya manual ini kan, Pak Priana sama Bu Erwin. Sebentar.
Apriana, Bu Erwin. Papri Bu Erwin. Satu lagi Fazaini Bu Resti. Fazaini. Fazaini. Oke. Siap Bapak Ibu? Sampai jam 19 lebih 20 lebih 10 ya Bapak Ibu untuk melakukan apa namanya? Kalau ada apa-apa boleh di WA grup saja mungkin kalau ada yang pertanyaan. Mangga Bapak Ibu. Khusus Bu Eli sama Bu Dini mungkin di main room saja. Pak Hairul belum masuk lagi Pak Hairul? Pak Hairul? Ya, Pak Parinya belum masuk, Pak. Lagi gak kondusif mungkin. Ambil aja itu ya Pak. Mungkin si Google di Google Drive-nya aja. Udah, Pak. Siap. Silakan lah itu silakan. Intinya bisa mengerjakan aja Pak. Siap, Pak. Oke. Mangga Pak. Di main room ini harusnya hanya Pak Uji, Bu Eli sama Bu Dini. Kalau masuk Pak lagi Hairul? break, masuk lagi roomnya gimana, Pak? Oh gitu, siap. Saya bikinkan lagi berarti. Siap, punten, Pak. Ya, Pak Ahmad nggak ada lebihnya. Oh, menuju terkondusif rupina, Pak. Siap, atulah dengan naon. Yose lah Pak Hairul di dia weh. Heula. Pak, punten abdi di luar kene menuju nyupiran sekedap deui. Oh siap. Ya. Mohon mangga. Oh, Cewek tugasna we pokona rengse nya Pak. ya Pak. Siap, mangga. Pak, maaf ini tadi checklist ya? Di 1, 2, 3-nya. Dinilai Bu. Aduh, saya belum lupa nih ya. Nilai ada bingung. Siap. Saya
saya ambil dulu semua deh lah, biar nggak pusing Bapak Ibunya. Siap, mangga Pak Pri. Sudah kembali semuanya? Sepertinya masih di room nih. Oke Bapak Ibu, di situ bukan di checklist tapi dinilai. Biar gampang saja, skala nilainya 1 sampai 10. Bentar. Ini 1 sampai 10 ya. 1 sampai 4 bukan Pak? Bentar Bu, bukan Bu. Jadi totalnya 100 Bu, harus 100. Koma-komaan itu harusnya mah Bu. Sebentar, mana ya? Ini Bu nilainya nih Bu. Kalau dianggap baik, sangat baik, nilainya 7,69. Kalau dirasa baik, nilainya 5,77. Lalu cukup itu 3,85. Kalau kurang 1,92. Ya Pak, atur nuhun. Siap. Ada yang itu bisa ditulis dulu di kotret lah. Yang sangat baik 7,69, yang baik 5,77, yang cukup 3,85, yang kurang 1,92. Nah, di sini Bapak Ibu nih isi. Misalkan, oh ini udah ada Bu skornya. Nanti total skornya adalah 100. halo, IB teh kumaha? Abdi aya nu nelpon heula. Pak, Nah, formatnya Kawita. sabenten. Hah? Formatnya berbeda, Pak. Berbeda. Nah, eta maksud teh ini mah skorna 1 2 3 4 kalau dina mah Pak. Sarang deskripsi lagi, Pak, benten. Oh, beda ya. Beda sedikit ya. Nggak ada SB, B, CKK, nggak ada yang gitu Pak. Itu mah ABCD. 1 2 3 4. 13-nya, 13 itemnya. Iya Pak. Tapi itu teh 1 2 3 4-nya sama sih Pak. Sebenarnya nama yang 1 tuh SB, yang 2B, yang C itu C, yang K yang terakhir, yang 4. Kalau biar tidak pusing, yang nomor 14 aja dihilangkan lah.
Jadi sama, biar skornya sama sampai 13. Oke Bapak Ibu, dipahami nih. Yang kan tadi 14 nih, 14 item nih kalau di yang di ini hilangkan saja yang nomor 14 dihilangkan. Jadi tetap sama 13. Sangat baik tuh nomor 1 ya Pak. Nomor 1 sangat baik, nomor 2 mau biar gampang mah ditulis aja skornya Bu, langsung di checklist aja. Iya Pak. Biar nanti bisa dihitung totalnya berapa. Siap, Pak. Kalau checklist mah kayak pusing deh katanya. Jadi kalau misalkan nilainya 1 gitu, Pak. Bukan, Kalau kalau dua- nilainya ke 1 berarti dia nilainya itu ini 7,69. Kalau di poin 1 Kalau misalkan kolomnya dirubah Pak, misalkan kan di sini 1 2 3 4, kalau diganti sama yang kayak gini gimana Pak? Jadi 7,69 langsung gitu ditulis nilai di mangga. atasnya. Boleh, mangga. Mangga boleh Pak Heru, boleh. Berarti nanti tinggal di checklist gitu ya Pak atau gimana? Boleh. Tapi kalau di checklist ingat nggak Pak itu nilainya berapa? Oh. Kalau ditulis kan bisa ingat nih. Berarti tinggal jumlahin nih. 7,69 ditambah berapa gitu. Berarti kalau nilai yang 2 juga 5,77 gitu, Pak. Ya, betul. Misalkan Takutnya tujuan- gini, takutnya kan di situ nilai skornya 5,77, tapi kita boleh menilainya di bawah 5,77 misal gitu, Pak, ini mah. boleh Bu, mangga itu mah. Kalau menurut Ibu emang kurang. Sok rek nyanyi deui mah. Contoh misalkan tujuan program pengarahan pada perwujudan PJOK yang pada Tedik yang Pak Herul. Ibu rasa nih Pak Herul nilainya baik, berarti tulis aja 5,77 gitu. Sukan rek eta rek Jum. Ya apa baca ini, ini rame baca ini. Sugan teu teu mute eung. Pak, kolom penilaiannya checklist atau Dina SB checklist atau angka 1 atau gimana Pak? Mau checklist boleh, tapi Bapak mesti ingat nih yang checklist itu berapa nilainya. Kan 7,69. Mau cek aja di yang 1 boleh, mangga gitu. Tapi asal ingat gitu. Ari abdi mah Pak, iya dirubahna dina skorna jadi
yang 1 2 3 4-nya dirubah 7,69 langsung gitu, Pak. Oke. Mangga. Yang Angka penting nanti satunya totalnya dirubah aja, jadi Pak. 7. Oh, siap, Pak. Pak mau tanya untuk umpan balik, Pak. Penilaian. Ini kan di bawahnya ada 6 poin. Itu teh harus dimasukkan satu persatu atau bisa pilih satu aja Pak buat umpan baliknya? Kalau menurut pandangan saya, mendingan sila keseluruhan aja apalah. Biar nggak pusing mah keseluruhan. Contoh misalkan LTL yang dilakukan oleh Pak Hairul sudah baik nih. Tinggal misalkan kalau ada kekurangan, apa kekurangannya? Kalau sudah baik semuanya, mungkin lebih ditingkatkan di mana gitu Pak Hairul. Mendingan setelah global aja lah, tidak perlu satu-satu. Siap, Pak. Lebih gampang gitu daripada satu-satu mah. Oke, Pak Hairul? Siap, Pak. Atur nuhun. Enggak, siap. Baik Bapak Ibu, saya sudah jam 20:10. Apakah sudah selesai mengerjakan lembaran umpan baliknya? Pak Hairul selesai ya, Pak Hairul ya? Sudah, Pak. Cuman hitung-hitungannya kurang ngerti. Oke, siap. Kita kasih waktu 5 menit mungkin ya Bapak Ibu untuk menambah
durasi penghitungan dan semuanya nih sampai umpan balik. Setelah ini saya minta satu orang saja atau satu dua orang yang mempresentasikan tentang umpan balik yang telah dilakukan. Oh, Pak. Mangga Bu Resti kumaha? Ini tuh cuma dijumlahin aja kan semua apa namanya nilai-nilainya? Siap, betul Bu Resti. Nilai tertinggi 100. Oh iya ya. Oke, Pak. Umpan baliknya jangan lupa Bu Resti. Ya, Pak. Baik Bapak Ibu, sudah 2016
Mungkin ada yang sudah selesai, 2 atau 3 orang yang bisa mempresentasikan nih tentang apa yang direfleksikannya. Pak Hairul bisa untuk merefleksikan hasil dari umpan baliknya. Tidak perlu dibaca semuanya, umpan baliknya saja mungkin Pak Hairul. Sebentar Pak, masih menghitung. Pak Zaini mungkin selesai Pak Zaini. Siap aman Pak Zaini, mangga. Masih mute Pak Zaini. Umpan baliknya aja Pak dibacakan. Ya, yang Pak, yang nggak usah siapa skornya, Pak. yang siapa skor tidak perlu lah, kalau skor mah umpan baliknya. Skor Crossing. boleh mangga lah, terserah Pak Zaini, mangga. Di sini saya menganalisis RTL-nya Ibu Resti. Skor yang didapat yaitu 92,29 dari keseluruhan. Kemudian umpan baliknya secara keseluruhan proyek dari yang dibuat Ibu Resti ini sangat bagus. VOC-nya, Voice Choice Ownership-nya sudah ada. Kemudian di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bisa memunculkan ide-ide kreativitas siswa dalam mendaur ulang sampah yang nantinya bisa menjadi media pembelajaran dari sampah-sampah tersebut. Tetapi menurut saya media yang dibuat dari daur ulang ini seperti bola kecil yang dibuat itu masih amankah untuk digunakan oleh siswa? Unsur keselamatannya mungkin belum tercantum, tetapi secara keseluruhan proyek ini sangat luar biasa bagus. Itu Pak mungkin. Bu Resti nih, udah bagus nih. Mungkin tadi ada umpan balik dari Pak Zaini nih katanya nih. Apakah unsur keselamatannya nih dari hal tersebut bisa tercapai nggak gitu dengan apa yang diprogramkan tadi Bu Resti. Oke, baik nih. Mangga, yang lainnya mungkin ada yang mau Pak Heru selesai Pak Heru? Sudah Pak. Oke, mangga Pak Heru. Baik di sini saya menilai RTL atau rencana tindak lanjut, analisis dan umpan baliknya dari Pak Farid. Cuman kebetulan Pak Farid anaknya lagi sakit. Di sini yang saya nilai dari RTL Pak Farid mendapat skor yaitu 92,29 ya, sama ya dengan Bu Resti. Untuk umpan baliknya semua aspek sudah terpenuhi, hanya saja terkait lini masa waktu dalam pelaksanaan belum terperinci dan ajakan terhadap komunitas dari luar perlu dikuatkan. Mungkin hanya itu saja Pak. Oke, terima kasih nih Agus nih udah kritis Pak. Nih, berarti cuman tidak ada ya Pak Ahmadnya ya, dia tidak bisa mendengarkan ya. Siap, oke baik. Pak Wita mungkin mau mengelaborasi Pak Wita tentang umpan baliknya? Siap Pak Mangga. Saya Pak menganalisis dari RTL-nya milik Ibu Keke. RTL yang dibuat Bu Keke sudah cukup bagus ya, bernilai 98,5. Semua komponen telah ada. Cuma ragam sumber daya alamnya agak kurang banyak sih Pak. Maksudnya sumber-sumber itunya dimasukinnya kurang banyak dan fokusnya sudah terlihat, ketepatan waktunya udah ada, orientasi pada tujuannya sudah ada. Nah, yang ininya cuma satu aja sih Pak, yang kurang dikitnya dari sumber daya alamnya kurang dimaksimalkan gitu Pak. Kurang dieksplor gitu Pak Wita ya? Ya gitu maksudnya Pak. Luar biasa nih analisisnya, detail Pak Wita nih. Bu Gege mau mengelaborasi lagi tentang dari Pak Wita?
Belum beres Pak, masih mengetik umpan baliknya. Oke, tidak apa-apa. Baik. Kita kalau Bapak Ibu biar kita melanjutkan ke sesi berikutnya. Mungkin ini yang belum selesai atau yang tidak hadir atau tidak kondusif bisa mengerjakan lagi. Tapi tetap ya Bapak Ibu mesti mengerjakan ya nanti di LMS mungkin di LMS apa di Google Drive-nya disimpan ini dokumen ini. Mohon mungkin Pak Wita bisa diingatkan rekan-rekannya nih yang tidak kondusif sekarang sama mesti Siap. mengerjakan juga Pak Wita ya. Mohon diingatkan. Siap Pak. Oke, siap. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Tadi sudah terangkum semua. Saya lanjut ke bagian paling inti nih dari kegiatan kita ini adalah bukti karya platform mengajar untuk diseminasi PJOK nih. Jadi nih tujuan dari program ini adalah Bapak Ibu mengunggah bukti karya yang nantinya akan dinilai oleh banyak orang nih se-Indonesia Bapak Ibu dari hasil karya Bapak Ibu ini. Makanya ini pun menjadi menjadi penilaian bagi saya Bapak Ibu ketika karya Bapak Ibu dinyatakan menurut saya layak, ternyata pas Bapak Ibu unggah di PMM ternyata banyak hal negatifnya atau tidak layaknya, maka akan kembali lagi kepada saya Bapak Ibu. Jadi untuk bukti karya ini sepertinya saya akan lebih selektif lagi dalam penilaian ketika bukti karya ini dinyatakan menurut saya ini kurang pas atau masih belum cocok untuk ditampilkan di PMM, maka Bapak Ibu wajib untuk memperbaikinya. Berbeda dengan tugas-tugas yang lainnya, pure saya yang menilai, pure saya yang baik buruknya saya yang menilai. Kalau ini mungkin dari hasil komen-komen guru-guru se-Indonesia mungkin seperti itu. Ketika hasil karya Bapak Ibu kurang pas mungkin atau bagian kurang baik ya, kurang pas, ternyata oleh saya diloloskan, akan menjadi penilaian buruk juga kepada saya Bapak Ibu. Baik, artinya saya akan lebih selektif gitu untuk penilaian bukti karya. Ketika perlu direvisi ya maka harus direvisi gitu. Oke, lanjutnya adalah topik pembahasan adalah alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Yang kedua adalah mengunggah bukti karya di PMM. Alur kegiatan aktivitas bukti karya untuk ini yang terbaru, mungkin ada sedikit berbeda dengan yang saya lakukan waktu saya menjadi peserta. Ini alurnya alhamdulillah nih minggu ke-1 sampai ke-5 yaitu pembukaan orientasi, pembelajaran asinkronus dan tatap maya sudah kita lewati. Lalu di minggu ke-6 hari Bapak Ibu berangkat ke kegiatan yang tatap muka pun sudah terlewati. Lanjut ke sini adalah pembelajaran asinkronus tatap maya. Minggu ke-7 dan ke-10 pun sudah dilewati. Dan tinggal terakhir nih di minggu ke-11 sampai ke minggu 12 yaitu unggah bukti karya dan penutupan. Ini terakhir nih Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu tetap semangat nih untuk mengerjakan ini. Ini puncaknya terakhir nih. Walaupun saya yakin nih saya dapat juga surat bahwa Bapak Ibu yang P3K akan melakukan orientasi. Saya harapkan yang di sela-sela itu atau setelah orientasi bisa menyelesaikan bukti karya ini. Karena terakhir nih Bapak Ibu menjadi kunci kelulusan Bapak Ibu di sini. Oke, baik, selanjutnya sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan Bapak Ibu. Bukti karya adalah produk original, bukan merupakan hasil plagiatisme orang lain, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nah, ini wajib nih Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak mengumpulkan ini, saya pastikan tidak lulus dalam program ini. Tapi kalau menurut pandangan saya, sayang sekali nih kalau tidak diselesaikan. Lalu, kriteria kelulusan pemahaman bukti karya. 1 nih, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar jelas. Lalu isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Lalu video yang ditampilkan wajib dan identitas peserta ini ada nih, wajib mendapat surat persetujuan dari kepala sekolah
dan wali peserta didik terkait. Yang keempat, karya bukan merupakan hasil plagiatisme orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Nah, kalau di sini ada beberapa nih yang kemarin video tidak terlihat jelas nih. Tidak terlihat jelas dan suaranya pun kecil waktu kemarin di aksi nyata. Nah, dan kalau Bapak Ibu mengunggah video, ini wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Kalau untuk program ini cukup dari kepala sekolah saja lah, tidak perlu dari orang tua murid. Surat persetujuannya. Ini pun menjadi ketika Bapak Ibu akan membuat video yang unsurnya ada siswa, saya sarankan membuat surat persetujuan seperti ini. Lalu karya merupakan bukan hasil plagiatisme. Ketika Bapak Ibu membuat background atau ada latar suara, coba dicek dulu apakah copyright atau bukan. Kalau copyright biasanya tertolak. Lalu alur validitas bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, alur seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan buka semua modul. Peserta akan dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. 1. Unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya sebelah kiri. Nah, oke, yang ini bukti karya. Referensi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Nanti ini mah berbagi bukti karya. Salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi alurnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu mengunggah. Setelah mengunggah itu nanti saya memvalidasi apakah sudah layak untuk diterbitkan di PMM atau tidak. Kalau sudah, Bapak Ibu nanti akan langsung mengunggah di PMM tersebut. Baik, lanjutkan dulu. Bukti karya periode pengumpulan adalah tanggal, ininya salah mungkin ini mah kemarin. Anda dapat memulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada halaman pada LMS Diseminasi PKG PJOK 2024. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Klik. Nah, di sini ada nih Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu buka semua mode bukti karya, di sini ada unduh lembaran pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Nanti isinya adalah persetujuan dari kepala sekolah. Bapak Ibu merekam video dari peserta didik. Nantinya di My Copy, Bapak Ibu merubah data sesuai dengan apa yang ada di sekolahnya masing-masing. Selanjutnya, nah ini bentuknya nanti di surat pernyataan. Saya menyatakan, nah ini bla bla bla. Peserta perlu mengunggah lembar bukti karya. Lembaran pernyataan bisa diunduh di LMS. Yang ini yang tadi bisa diunduh Bapak Ibu, nanti diisi dan ditandatangani. Di checklist ininya. Yang kotak-kotaknya di checklist semuanya. Oke, menjadi salah satu nih pilihan dari bukti karya. Ada 3 pilihannya. Pertama adalah praktik baik. Praktik baik biasanya yang kemarin P5 yang Bapak Ibu lakukan, bisa dilakukan praktik baik. Yang artinya kokurikuler yang di Bapak Ibu lakukan. Seperti aksi nyata yang kemarin. Mau dilanjutkan silakan. Lalu yang kedua adalah praktek pembelajaran. Artinya pembelajaran yang ada di itunya nih, bukan intrakurikuler kalau ini. Dan yang terakhir adalah modul ajar atau RPP. Boleh RPP-nya saja. Kalau praktek baiknya boleh berupa PDF, boleh. Berarti PDF yang kemarin 9 slide tersebut ditambahkan dengan bukti dokumentasi yang telah dilakukan. Kalau kemarin waktu saya menjadi peserta, saya ambil ini praktek baik nih. Melanjutkan dari RTL yang saya lakukan kemarin. Tetapi hanya berupa bukti-bukti video dokumen-dokumen saya, karena ketika ini belum selesai nih waktunya.
kemarin kalau nggak salah seperti Bu Resti, Pak saya programnya udah setahun, ya tidak masalah sampai waktu itu saja, tapi bukti-bukti bahwa Ibu telah melakukan dokumentasi ditampilkan di sana. Praktek pembelajaran boleh silahkan kalau Bapak Ibu mau praktek pembelajaran. Kalau yang paling simpel nih, menurut saya paling simpel adalah modul ajar. Tetapi jelas nih modul ajar di sini sudah sangat lengkap Bapak Ibu, modul ajarnya tidak sesimpel yang kemarin. Sudah terdapat LKPD-nya sudah ada dan lain sebagainya sudah lengkap. Alurnya jangan lupa karena kita di PKG-PJOK alurnya adalah menggunakan backward design, artinya ada tujuan pembelajaran, asesmen, dan yang unsur yang kemarin pernah saya kasihkan. Kalau tidak salah Pak Rifki nih yang sudah agak lengkap. Kalau mau pakai modul ajar, boleh sedikit ATM yang Pak Rifki. Lalu di sini unggah draftnya, nanti Bapak Ibu akan mengklik unggah bukti karya. Mengunggah bukti karya, di sini Bapak Ibu pilih praktek baik. Ntar saya bisa. Bapak Ibu mendengarkan tidak? Bisa saya aman? Aman, Pak. Oke. Aman, Pak. Aman. Ya, Aman, Pak, aman. Ternyata tidak terdengar atau kurang kondusif. Saya lanjutkan berarti ini bukti karyanya, ini di kategori Bapak Ibu pilih apa kategori yang dipakai, apakah praktek baik yang tadi atau video pembelajaran atau yang terakhir tadi RPP atau modul ajar. Di sini dipilih di kategori 1, pilih bentuk karyanya seperti apa bentuknya, bentuk video atau seperti apa, judulnya nanti apa, deskripsi. Nanti di deskripsi ada tambahan hashtag nih. Oh ini hashtagnya ada PKG PJOK, guru belajar dan murid belajar. Deskripsinya dituliskan, jangan lupa hashtag yang ini. Tuh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan link YouTube, maka kalau YouTube menggunakan berarti diunggahnya nanti linknya yang diunggah seperti itu. Lalu selanjutnya kalau ini ini ketika Bapak Ibu ambil praktik baik, kalau nanti mengambil kategori di praktek baik pun nih nanti apa nih jenjangnya, jenjang apa, jenjangnya SMP, SD atau apa, atau tidak berjenjang. Artinya kalau tidak berjenjang berarti semua jenjang bisa dipakai gitu. Praktek baik Bapak atau praktek baik yang Bapak Ibu lakukan sesuai dengan semua tingkatan, baik itu SD, SMP atau SMA. Ya, tidak perlu. Tapi kalau Bapak Ibu memilih misalkan jenjang SMP, berarti di sini pilih antara kelas 7, 8 atau 9 ataupun semuanya pun boleh. Berarti tidak terkait kelas. Berarti satu SMP bisa dikerjakan. Temanya nanti akan pilih apa? Tema bukti karyanya apa? Lalu pilih sarana dan prasarana bukti karya apa saja sarana prasarananya yang dibutuhkan. Yang ke-9, unggah lembar persetujuan yang tadi nih. Mas, ini wajib nih hukumnya nih, mengunggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh, yang tadi yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Lalu klik kumpulkan. Ini kategori praktek pembelajaran masih sama seperti yang tadi, tidak jauh beda. Yang saya ingatkan tidak lupa menampilkan hashtag PKG PJOK, guru belajar dan murid belajar. Tidak lupa itu sama kategori praktek baik yang tadi juga masih sama modul ajar. Nah ini pengunggah modul ajar hampir sama juga mungkin karena tinggal dipilih kategorinya modul ajar. Bentuknya seperti apa? Video atau PDF. Kalau PDF langsung diunggah, kalau bentuknya video nanti Bapak Ibu menurut video lalu mengisi tautan dari video tersebut. Itu saja perbedaannya mungkin antara PDF. Kalau PDF langsung diambil dari komputernya atau laptopnya Bapak Ibu, kalau video diambil dari linknya saja yang dikumpulkan. Itu untuk ini juga masih sama seperti tadi, pilihan jenjang.
Nah, ini lalu ada setelah itu konfirmasi pengumpulan bukti karya. Apakah Anda yakin melampungkan? Ya, itu biasa saja. Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengumpulkan bukti karya, klik kumpulkan pada untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat ya Bapak Ibu bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai nih dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Bukti karya Anda disetujui, kemudian diterbitkan dalam fitur bukti karya. Jadi ketika Bapak Ibu mengumpulkan, tidak bisa dirubah apapun nih, kecuali nanti menurut pandangan saya atau menurut dari rubrik penilaian bahwa bukti karya tersebut tidak relevan atau tidak layak untuk diunggah di PMM, maka nanti akan ada evaluasi. Bapak Ibu boleh bisa merubah kembali nih setelah saya konfirmasi. Tetapi kalau ternyata si bukti karyanya sudah sesuai dengan rubrik penilaian sudah sesuai juga, Bapak Ibu tidak perlu risau, tidak perlu apa-apa, tinggal menunggu saja di PMM bahwa bukti karya tersebut sudah terbit. Kayak gitu. Lalu selanjutnya ini nih, seperti ini nih. Berarti sedang ditinjau, belum saya nilai nih bukti karyanya. Lalu setelah di akhir, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki untuk melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah di PMM. Peserta harus melakukan perbaikan bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali pada fasilitator. Jadi Bapak Ibu kalau memang belum selesai, artinya belum layak untuk masuk ke PMM, berarti Bapak Ibu merevisi kembali. Setelah merevisi, boleh nanti komunikasi lagi, Pak, saya sudah selesai merevisi. Mungkin nanti ketika waktunya saya akan mencoba melihat kembali. Kalau memang sudah layak, maka akan saya nyatakan layak nih. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah selesai atau sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Nah, jadi kalau sudah sesuai, tidak perlu ada apa-apa lagi, Bapak Ibu, hanya menunggu saja. Mohon cek secara berkala hasil validasi di fasilitator. Jadi, tinggal menunggu saja. Seperti ini nantinya, ketika bukti karya perlu perbaikan, statusnya akan berubah. Seperti kalau tadi statusnya statusnya sedang ditinjau, kalau ada perbaikan maka akan berubah warna kuning. Perlu perbaikan. Apa saja perbaikannya nanti akan ditulis di sana di reviewnya. Apabila hasil validasi validator belum selesai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Klik perbaikan untuk memulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu diklik perbaikan. Putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Apabila hasil bukti karya Anda belum selesai, klik ikon tanda X berwarna merah nih. Di sini perlu perbaikan, berarti ada tanda merah. Bapak Ibu, kalau memang ini yang perlu perbaikan, berarti tinggal dicakra, tinggal diklik X-nya, maka akan hilang. Unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Jadi Bapak Ibu mengunggah ulang revisi berkasnya kalau itu berbentuk PDF. Sama juga apabila lembaran persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembaran persetujuan sebelumnya. Sebaiknya jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang lebih unggah di awal. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sebagai masukan fasilitator. Kalau ini saya pikir tidak mungkin salah mungkin ya Bapak Ibu. Paling kalau lembar persetujuan checklistnya yang biasanya lupa di checklist yang 4 tadi. Saya ulang dulu sebentar.
Gitu mungkin Bapak Ibu. Sebentar, ketika Bapak Ibu dinyatakan lulus, apabila hasil bukti karya Anda telah lulus sebagai validasi dari evaluator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus dari validasi. Nah, artinya tidak perlu itu, tinggal menunggu saja hasil validasinya. Mudah-mudahan hasilnya lulus semua ya Bapak Ibu. Nah, setelah selesai itu, mangga tinggal menunggu status, menunggu terbit nih. Artinya Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem PMM. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus nantinya. Nah, apabila bukti karya berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nah, kalau sudah selesai semuanya, sudah terbit, maka Bapak Ibu akan lihat bukti karya, dapat melihat kembali bukti karya yang Bapak Ibu bikin. Lalu selanjutnya, nah, bagaimana cara membagikan? Nah, setelah Bapak Ibu dinyatakan lolos, setelah bisa melihat bukti karya, Bapak Ibu harus membagikan nih kepada rekan-rekan sejawat di sekolah dan sebagainya tentang bukti karya Anda, Bapak Ibu. Satu, yang caranya adalah buka menu bukti karya pada PMM, lalu pilih karya saya, lalu buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Keempat, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Yang kelima adalah cari tombol bagikan bukti karya. Lalu untuk kebutuhan PKG, nah ini membagikannya boleh ke siapa saja di sekolah atau di mana, tetapi untuk program PKG juga dibutuhkan nih salin linknya nih, bagikan karya, salin linknya, nantinya diunggah di LMS. Nah, di BK 3 berbagi bukti karya. Selamat, bukti karya Bapak Ibu sudah layak untuk diunggah di PMM. Nah, Bapak Ibu menulis di tulis jawaban, linknya di copy di sini. Gitu. Yang ketujuh, implementasi fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapat validasi. Baik, saya nanti ketika Bapak Ibu unggah, saya akan cek kembali apakah sama nih link unggahannya dengan bukti karya yang telah dilakukan. Takutnya yang berbeda. Itu selanjutnya, mangga ada yang mau ditanyakan atau masih pusing? Kalau masih ada yang itu, nanti saya akan kirimkan nih file ini untuk Bapak Ibu bisa direvisi atau dilihat kembali. Wah, langsung. Pak, saya cek dulu nih. Siapa dulu nih? Pak Wita mungkin. Pak Wita, mangga. Siapa? Ini Pak, masih liar Pak. Punten nih, saya ngebut nih. Karena waktunya mepet juga, punten pisan. Siap, gak apa-apa Pak. Yang itu yang harus ada izin dari kepala sekolah tuh yang bukti karya yang P5 Pak. Kalau misalkan yang yang dua tadi teh yang modul sama yang satu lagi Pak, yang sama pembelajaran itu nggak perlu pakai kepala sekolah atau semuanya harus itu Pak? Sebenarnya ketika Bapak Ibu mengirimkan video itu wajib nih untuk pakai itu, tapi menjadi syarat juga nih ketika itu harus ada juga sih Pak Wita, mesti dilampirkan juga, artinya semuanya mesti pakai itu. Oh, semuanya Pak? Tinggal gampang Pak Wita, tinggal print di checklistan anu opat tadi, kolom 4 minta tanda tangan kepala sekolah, udah itu aja, gampang Pak Wita, dia upload saja. Siap. Nah, ini juga menjadi apa namanya? Menjadi cerminan kita bersama nih. Ketika Bapak Ibu, ketika sering kan kita mentiktokan siswa kita, mendokumentasikan mereka, apalagi diunggah di sosial media, baik itu Facebook, Instagram, TikTok ataupun status WA. Nah, saya harapkan nih Bapak Ibu di sini tidak tertib. Nanti pun Bapak Ibu mesti izin nih. Anak-anak, Bapak mau video ya.
Bapak izin ya, boleh nggak men-share ini di IG atau di mana gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang terjadi, sering terjadi banyak gitu tuh, karena itu Bapak Ibu memvideo tapi tidak meminta izin kepada anak. Yang ditakutkan banyaknya orang tua yang tidak apa namanya? Tidak mengizinkan atau kurang serak gitu. Gitu mungkin Bapak Ibu untuk masalah itu. Mangga Pak Hairul, Pak Wita terjawab atau masih ada? Cukup Pak, ntar lamun aya nu teu ieu deui ngacung deui Pak. Oke, siap Pak Wita, mangga. Pak Hairul, mangga. Oke, untuk bukti karya Pak itu kan bisa ngelanjutin dari RTL ya Pak. Nanti Setuju, betul, Pak. kalau misalkan untuk persetujuan kepala sekolah tinggal lampirin aja Pak. Terus kan seperti Bu Resti tadi, kalau misalkan programnya belum selesai berarti tinggal lampirin dokumentasi persiapannya aja ya Pak. Siap, betul. Jadi Nah. kalau misalkan kayak tadi masih panjang nih, Pak, saya masih panjang nanti dari bulan Desember atau di bulan Januari misalkan. Itu ya sudah lampirkan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Pak Khairul sepanjang itu, dan jangan lupa timelinenya Pak Khairul, tanggal segini ini, tanggal segini ini, tanggal segini ini gitu. Kalau saya pakai yang RTL juga, kalau perlu mungkin saya nanti kirimkan nih Pak Khairul kalau perlu. Sama satu lagi Pak, terkait videonya itu cukup yang kemarin atau kita bisa tambah lagi pakai persiapan gitu Pak? Kan kemarin hanya perencanaannya sama guru-guru yang ada di sekolah. Kalau misalkan timelinenya berlanjut Pak, berarti waktu videonya ditambah lagi atau gimana Pak? Betul sekali Pak Hairul, ditambah nih video. Contoh Pak Hairul apa? Pak Hairul lupa saya. Tentangnya permainan tradisional Pak. Nah, berarti kan ada di SEM Pak Hairul ya? Iya Sam. Nah, anak-anak kan ada rapatnya, ada apanya, ada kegiatan latihannya, bagaimana mereka persiapan, itu divideokan, tapi tidak perlu secara utuh, hanya potongan-potongan juga tidak masalah Pak Hairul. Berarti video kemarin tinggal ditambah aja video yang selanjutnya apa gitu Boleh, aja? misalkan yang kemarin kan Pak Hairul perencanaan nih, yang dengan Ya. yang guru-guru kan ya, nggak apa-apa, tidak perlu full, itu menjadi dipotong, diedit juga nggak masalah, kasih aja keterangan bahwa itu sedang rapat perencanaan dengan guru misalkan seperti itu. Oke, siap. Turun Pak. Ini boleh ya, mas kreatif mungkin Pak Hairul. Turun. Oke, mangga Bu Resti mungkin. Gini Pak, masalah punya saya itu kan P5 ya Pak. Nah kebetulan kemarin itu guru-guru itu sedang merencanakan untuk membuat hasil karyanya yang P5 itu. Nah jadi kemarin tuh guru-guru tuh ya udah Bu Res atuh sekalian aja yang hasil karya yang punya Bu Resti juga diiniin aja gitu. Nggak apa-apa Pak, tapi kan saya waktu itu nulisnya 6 bulan gitu. Itu gimana Pak? Tidak apa-apa, itu kan RTL rencana kan. Iya. Tapi rencananya berubah di tengah jalannya tidak apa-apa. Paling Bu Resti nanti dirubah di timelinenya Bu Resti. Iya Pak. Di timelinenya aja dirubah lagi mungkin, karena asalnya perencanaan 6 bulan ya dirubah saja yang dirubah gitu si RTL-nya. Si timelinenya. Iya. Jangan lupa misalkan ini kalau salah seminggu kalau nggak salah itunya tugasnya. Kalau Bapak Ibu emang kerepotan untuk itu, ya sudah sajalah dokumentasi yang sudah aja. Kalau mungkin waktunya, dan nanti pas saya mau Desember, ya sudah sesuai dengan yang telah dilakukan saja. Oke. Dan berarti 2 Pak Hairul ya, itu pengumpulannya ada videonya dan PDF yang perencanaannya. Siap Pak. Oke, siap. Mangga Pak Wita heula tadi pertama nih Pak Wita. Mangga Pak Wita. Baca ini heula mangga Pak karunya tadi. Jadi oke ya, siap. Jadi mangga. Belum mute Mikna Pak Jadi. ini Mikna. Iya masih terkait bukti karya Pak, kan tadi ada yang tidak lulus gitu ya Pak, belum mencapai. Ini Pak Zaini perlu revisi. Nah, apakah ada kriteria khusus gitu Pak, biar kita bisa menyesuaikan gitu? Oh harus ada ini, biar Oke, gamblang. nanti
Baik, nanti rubriknya kita share Pak Zeni. Oke, itu aja Pak mungkin. Siap. Pak Wita mangga. Ya ini Pak, kan tadi menyambung dari Pak Hairul. Kalau ingin bukti karya yang RTA kemarin kan saya udah ada video dari kombalnya. Kalau ditambah lagi ada persiapan kayak rapat dengan guru-guru, terus pas ke siswanya Pak, sosialisasi ke siswa bisa ditambah-tambahkan kayak gitu nggak Pak? Soalnya kan saya Yes. kena itu bulan Maret Pak. Betul, boleh gitu itu Pak, mangga. Oh, Tapi jelas siap. timelinenya jelas gitu Pak, yang menjadi titik itunya adalah timelinenya yang jelas. Oh iya ya, siap Pak. Oke, kalau perlu nanti saya kirimkan yang RTA saya Bapak, nanti di Ya, mudah-mudahan bisa jadi referensi lah. siap Pak. Makasih Pak. Mangga, siap Pak Wita. Misalnya mangga ada yang atau cukup mangga? Cukup berarti aman ya Bapak Ibu. Kalau aman saya mau lanjut nih, ada sedikit lagi ternyata waktunya Bungkus. Oke, kita tambah sedikit lagi ya mungkin Bapak. Ada sedikit yang mesti disampaikan kembali. Aduh. Siap. Oke. Nah, ini nih langkah upload dengan tautan. Pastikan video sudah diunggah melalui media YouTube. Ini wajib YouTube ya Bapak Ibu, tidak di Google Drive, tapi YouTube. Pastikan video tidak di-setel untuk pribadi. Klik bagian share. Pada bagian bawah video, klik salin atau copy untuk menyalin video tautan milik Anda. Nah, jadi tidak seperti ini nantinya. Bukti karyanya pasti akan privat nih, tidak akan terlihat. Ini sudah dipastikan nih, mesti perlu revisi. Lalu yang kedua, yang caranya seperti ini nih. Kunjungi ini di pas privatnya dirubah menjadi publik. Sudah tahu lah, sudah paham itu Bapak Ibunya. Lalu selanjutnya, kendala video tidak tersedia. Tontonan di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta atau copyright. Pada video ini, channel YouTube, masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di bukti karya, pastikan video yang diunggah di YouTube tidak melanggar hak cipta. Nah, cara mengecek hak cipta adalah di copyright nih, pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika ya, Anda bisa mengubah latar musik di video Anda. Nantinya bisa diubah nih kalau memang melanggar hak cipta. Nah, ini nih Bapak Ibu tautannya nih, pelajari materi lebih lanjut. Pertanyaan sering muncul atau sering ditanyakan, bisa di web ini. Itu mungkin. Terima kasih. Saya akan share nanti ininya biar Bapak Ibu lebih paham lagi, mangga. Ada yang perlu dielaborasi kembali, Bapak Ibu? Cukup. Sudah terlalu malam ya, siap. Bungkus. Semangat atuh semifinal ya. Yap, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Pak Wita saya mohon minta bantuannya untuk teman-temannya nih untuk mengingatkan yang tugas yang tadi yang merefleksikan. Nanti saya juga kirim di grup siapa dengan siapa kelompoknya. Jadi bisa mengerjakan setelah ini. Jadi semuanya tetap mengerjakan tugasnya Bapak Ibu. Karena penilaiannya belum selesai, belum tuntas. Lalu ada satu lagi, ada penilaian ya apa ya? Nantilah dikirim di grup. Saya minta penilaian untuk fasilitator Bapak Ibu. Kalau kemarin saya menilai Bapak Ibu, nah sekarang Bapak Ibu menilai saya.
nanti Bapak Ibu bisa lihat di mana? Nanti tadi dikirim kalau nggak salah mah nanti di LMS ada namanya di diskusi apa di itu ya penilaian saya teh. Nantilah dikirim tadi dikirimkan, mangga seobjektif mungkin. Kalau mungkin saya kurang apa menurut Bapak Ibu, tidak apa-apa dituliskan saja nanti di nilainya. Oh, di daftar kuesioner Bapak Ibu. Di daftar kuesioner ada refleksi pengembangan kompetensi siswa, ada umpan balik penyelenggara diseminasi ini. Mohon diisi, silakan seobjektif mungkin lah. Tidak apa-apa. Ya Bapak Ibu di kuesioner mohon saya minta ditilai nih untuk penyelesaian program ini. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan atau cukup mangga. Bungkus. Oke. Sudah terlalu malam ya, sudah kecapean juga mungkin. Baik, mangga Bapak Ibu kalau ada yang mau memimpin doa. Oh, Pak Wita. Mangga Pak Wita, kuma. Pak, ini umpan balik penyelenggaraan PJOK berarti dimulainya dari 29 November ya? Mulai bisa dibuka, nak? Oh, belum bisa dibuka, Pak? Belum, Pak. Pas saya dibuka barusan. Nanti saya cek lagi. Siap, Pak. Bisa lupa ketika ini selesai. Saya nggak manak jadi tidak selesai karena belum dapat penilaian. Oke, mangga ada lagi yang lain mungkin? Cukup Bapak Ibu? Oke, mangga Pak Wita. Ayo, mari kita berdoa, Pak. Oke, siap. Kantun final, Pak Wita, kantun final. Final di hari naonnya saya teh kan cek. Final tanggal 2 genep, aduh tinggal teh. Pas pisan hari H-1. Ah, iya benar. Pas pisan H-1, aduh ripuh, Pak. H-1-nya, Pak. Oh, H-1 itunya aduh saya abdi ke KPPS deh. Malam namanya di negara, Pak. Oh, tanggal 26. Izin atau Bapak Ibu, karena saya juga KPPS nih, ketua juga KPPS di saya. Izin kalau tanggal 26, boleh nggak Bapak Ibu di siang hari di jam 1-an lah? Cuma satu JP, Bu. Satu JP sebentar. Cuma 1 JP di jam 1 ya, Bapak Ibu mungkin dipaksakan itu mah. Boleh Pak. Karena KPPS takut pagi, jangan. Pagi mah kalau salah tanggal 6 ada PTK yang orientasi nih. Oh iya, lupa. Oh, tetap juga orientasinya samanya tanggal 26 teh. Bagaimana kalau jam sore mungkin ada Bapak Ibu kalau di PAIS? Nggak apa-apa lah, saya mah nggak perlu terlalu didramatisir. Kita jalan saja yang orientasi jalan, yang saya jalan. Gimana? Cuma orientasi. Siapa aja yang orientasi itu berarti? Tanggal 26. Bu Resti. Bu Dini. Bu Keke. Bu Dini. Oke lah, aman lah, nggak apa-apa lah. Soalnya sambil jalan saja, Bapak Ibu. Oke. Biar ini jalan, itu jalan. Mungkin yang PKG bisa pakai handphone, yang yang orientasi bisa pakai laptop. Boleh diutamakan lah, nggak apa-apa. Itu ya Bu Keke, mungkin Bu Resti ya? Siap, Pak. Siap. Terima kasih. Mangga yang mimpin doa, Pak Rifki nih. Mimpin doa katanya Pak Rifki ya. Setelah tatap maya hari ini, mari kita berdoa supaya ilmu yang sudah kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Terus sekalian kita doakan saudara-saudara kita, yaitu anaknya Pak Ahmad ya Pak, yang lagi sakit, dan juga saudara-saudara kita, semoga dikasih kesembuhan. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Pak, mic-nya Pak. Siap. Pak Rifki sekalian foto Pak Rifki. Oke, siapa? Biasa angka 11 dulu, Pak, atau Siap, boleh lah. Pak Wita tah jadi itunya. Asal ulah kieu Pak. 1, 2, 3. Bentar, Pak. Si Boyong ngegandengkeun motor kerja meeting. Oke, Pak. Sekarang bebas, Pak. Siap, mangga. Kumaha tah? Oh, arek finalnya. Final, kumaha sok. Final, kumaha final. Siap, 1, 2, 3. Oke, siap, Pak. Oke, Sudah. terima kasih Bapak Ibu. Hatur nuhun. Maaf pengganggu waktunya. Siap. Itu saja mungkin Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain mungkin bisa diumpan di grup saja Bapak Ibu ya. Nanti setelah ini saya kirimkan juga materi yang tadi untuk Bapak Ibu pelajari. Dan yang belum menyelesaikan tugas yang umpan balik, mohon dikerjakan. Itu aja ya Bapak Ibu, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah lupa, belum di recordnya matikan. belum di recordnya belum di. Izin saya mau ngobrol dulu tentang bukti karya ya Pak sama